warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 menjelaskan perancangan sistem informasi penjualan bahan bangunan berbasis website pada PB Murah Maju Bogor. Ini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad ya, selanjutnya Dayu, dan ada Muhammad Bima Abdullah Khairi, Isawan Nur Kurnia dengan saya sendiri. Bab 1, proyek Karton. Latar belakang. Mulyadi mengumpulkan bahwa penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut. Dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. PB Murah Maju merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan perkakas. Dalam permasalahan yang saya temukan dalam pengelolaan data penjualan masih dilakukan secara tertulis, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan laporan data penjualan, tidak tercatat transaksi, dan memperlambat dalam proses pencarian barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga pada saat ini diperlukan sebuah sistem informasi penjualan berbasis website pada toko bangunan Murah Maju agar mempercepat pencarian data penjualan, membantu melakukan pencatatan stok barang, membantu mempercepat pembelian barang, dan membuat laporan penjualan menjadi lebih efektif, cepat, dan rapi. Deskripsi servis. Sistem yang akan kami buat yaitu sistem informasi penjualan bahan bangunan dengan menggunakan platform website. Sistem ini menggunakan database untuk menyimpan data pelanggan dan penjualan bahan bangunan yang dibuat untuk meningkatkan keakuratan dan efisiensi waktu bagi karyawan yang ada di toko bangunan Murah Maju. Keuntungan yang diharapkan, pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Selanjutnya, pencatatan data pemesanan pelanggan akan tersimpan ke dalam database, sehingga memudahkan pengguna dalam pencarian data barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pembuatan laporan penjualan menjadi lebih cepat dan rapi dan meminimalisir adanya kehilangan data. Selanjutnya, meningkatkan kenyamanan pada saat penjualan bagi pelanggan dan karyawan, dan terakhir meningkatkan kinerja pelayanan pada saat penjualan. Perencanaan aktivitas secara global. 1. Analisa desain. 2. User interface. 3. Pembuatan sistem. 4. Pengujian sistem. 5. Pengamat sistem. 6. Implementasi. 7. Pemeliharaan sistem. Perencanaan aktivitas secara global. 1. Analisa desain, jumlah hari 50 hari dengan biaya 20 juta. 2. User interface, jumlah hari 30 hari dengan biaya 20 juta. 3. Pembuatan sistem, 30 hari dengan biaya 35 juta. 4. Pengujian sistem dengan 30 hari dengan biaya 7 juta. 5. Pengamat sistem dengan 30 hari dengan biaya 7 juta. Dan 6. Implementasi 7 hari dengan biaya 10 juta. Yang ke-7 pemilihan sistem dengan waktu lama 30 hari dengan biaya 10 juta. 8. Biaya tetap juga dengan biaya 5 juta. Total 247 hari dengan biaya 114 juta. Metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak dan metode pengumpulan data. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan pengembangan sistem adalah dengan sistem Development Life Cycle, atau bisa disebut juga SDLC, yaitu mode waterfall dan menggunakan 2 tahap metode waterfall. 1. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Tahap ini menganalisis kebutuhan perangkat lunak yang akan diaplikasikan pada sistem yang akan dirancang. Kedua, desain. A. Perancang database mendukung sistem yang akan dibuat menggunakan MCP, Relationship Diagram, atau bisa disebut dengan ARD, dan Logical Resource Structure, atau bisa disebut dengan LRS. B. Perancangan proses sistem. Menggunakan beberapa diagram yang digunakan diantaranya use case diagram, activity diagram,
Class diagram, sequence diagram. Oke, perancangan tampilan. Menggunakan mockup yang berguna sebagai perancangan desain tampilan sistem berbasis website. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan objek yang diteliti. 2. Wawancara. Melakukan evaluasi sistem penjualan yang sedang berjalan saat ini dan memiliki alternatif pemecah masalah yang baik dan tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 3. Studi pustaka. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, penulis melakukan studi pustaka dengan mencari, membaca, dan menggunakan jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yang bisa menunjang data dan informasi sendiri. Bab 2 akan dilanjutkan oleh Saudara Dava Ulia. Di sini ada bab 2 dengan landasan teori. Sistem informasi penjualan bahan, bangunan berbasis website 1. Sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain dengan satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. 2. Penjualan merupakan pembelian suatu barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. 3. Sistem penjualan. Sistem informasi penjualan dapat dikatakan sebagai aktivitas pemasaran dengan barang atau jasa melalui media internet. 4. Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau graf, animasi, suara, dan ataupun gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yaitu masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 5. Sistem informasi penjualan berbasis website. Sistem informasi penjualan berbasis website merupakan penjualan menggunakan teknik pemasaran berbasis web dan internet yang digunakan untuk mencapai sasaran dan mendukung konsep pemasaran yang modern sehingga dapat memasarkan produk atau jasa secara cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Bahasa pemrograman. Seranggi mengemukakan bahwa bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan perintah tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bagaimana data ini disimpan atau diteruskan dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Bahasa pemrograman yang digunakan diantaranya yang pertama itu Visual Studio Code, kedua XMPP, 3 PHP, 4 HTML, 5 JavaScript. Basis data. Basis data merupakan kelompok data yang saling berhubungan secara logis, yang disimpan dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi, juga digunakan untuk mempermudah dalam pengambilan data. Basis data yang digunakan untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis website ini yaitu yang pertama MySQL. Anhar mengemukakan MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS. Metode pengembangan perangkat lunak. PLC juga merupakan pola untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan analisis, desain, pembuatan kode program, dan pengujian. Tahapan-tahapan dari metode waterfall. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mengspesifikasikan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 2. Desain. Desain perangkat lunak merupakan proses yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak.
presentasi antar muka. 3. Pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini yaitu program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 4. Pengujian. Penguji fokus pada perangkat lunak dengan memastikan semua bagian sudah diuji. Teori pendukung Universal Model Language atau UML. Menurut Syafaat, UML Universal Model Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem lunak yang menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Ada beberapa macam diagram yang termasuk dalam UML. Di antaranya 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, 3. Class diagram, 4. Sequence diagram. Entity relationship diagram atau disebut juga RD. Amayang ANPP Hedro mengungkapkan entity relationship diagram atau ERD adalah diagram berbentuk relasi grafis yang berada dalam pembuatan database yang menghubungkan antara data satu dengan data yang lain. Komponen-komponen pada ERD yaitu di dalamnya terdapat 3 elemen dasar, yaitu 1. Entitas, 2. atribut, 3. relasi. Relasi pada ERD merupakan yang dapat digunakan ada 2 macam, yaitu one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Logical record structure atau juga LR. Logical record structure RS ini digunakan untuk mengimplementasikan tabel yang ada pada database. Bab 3 project report akan dilanjutkan oleh Ananda Dimas. Selanjutnya ada bab 3 yaitu project report. Pertama ada sejarah. Teguh Murah Maju merupakan toko bangunan yang terletak di Jalan Setudaun, Kecamatan Tinjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdiri sejak Januari tahun 2015. Di bangunannya TB Murah Maju agar mempermudah keluarga sekitar untuk melakukan pembelian bahan bangunan di daerah tersebut yang beroperasional dari jam 8 sampai jam 4. TB Murah Maju ini belum mempunyai cabang di tempat lain karena adanya keterbatasan seperti pencarian tempat yang strategis, membutuhkan waktu yang lama dan biaya semakin. Lalu ada struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik, memiliki tugas untuk memimpin dan menjalankan usaha, bertanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan usaha, menganalisis keuangan, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pihak admin dan driver di toko, melakukan pemesanan barang yang dibutuhkan kepada sales, serta merancang strategi penjualan bahan bangunan. Kedua, ada admin, memiliki tugas untuk memesan barang, bertanggung jawab untuk melayani penjualan bahan bangunan pada pelanggan, mengkoordinasikan kepada driver jika ada barang, menghitung hasil pendapatan penjualan sekaligus membuat laporan data penjualan. Yang ketiga ada driver. Driver memiliki tugas untuk mengantar barang pelanggan dan memeriksa barang yang dipesan oleh pelanggan. Pertama ada proses bisnis. Proses penjualan. Pelanggan melakukan pemesanan dan mengikuti barang, kemudian admin menerima pemesanan dan memeriksa ketersediaan bahan bangunan. Jika ada, admin akan membuat pemesanan. Nota dan notasi akan diserahkan kepada pelanggan sebagai bukti penjualan. Jika bahan bangunan tidak ada, admin akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan. Yang kedua ada proses pembayaran. Jika sudah menerima notasi, pelanggan akan melakukan pembayaran saat ini. Kemudian admin menerima pembayarannya. Jika pelanggan membeli bahan bangunan dalam jumlah yang banyak, maka pelanggan dapat meminta kepada driver untuk mengantarkan barangnya. Jika tidak diantarkan, maka admin akan membuatkan kwitansi untuk diserahkan kepada pelanggan. Yang ketiga adalah proses pembuatan laporan. Setiap bulan admin akan membuatkan laporan penjualan yang akan diserahkan kepada pelanggan. Lalu ada activity diagram.
Pertama, melakukan pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan, lalu admin menerima pemesanan, lalu admin melakukan pemeriksaan bahan bangunan. Jika bahan bangunan ada, dia akan membuatkan nota. Jika tidak ada, admin akan memberikan konfirmasi kepada pelanggan. Lalu admin akan menyimpan kopi nota dan menyerahkan nota asli kepada pelanggan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran dan admin menerima pembayaran. Lalu ada kondisi diantar atau tidak. Kalau iya, driver akan mengantarkan bahan bangunan. Kalau tidak, admin akan membuat kwitansi. Lalu menyimpan kwitansi kopi dan menyerahkan kwitansi asli kepada pelanggan. Lalu ada join dan admin membuat laporan penjualan bahan bangunan, lalu menyerahkannya kepada pemilik dan pemilik menerima laporan penjualan bahan bangunan. Itu ada spesifikasi dokumen masukan. Daftar barang digunakan untuk melihat data barang, sumbernya dari admin untuk admin, bedanya kertas, provinsi setiap hari, jumlah buku lengkap dan bentuknya tampilan apa. Spesifikasi dokumen keluaran, daftar nota digunakan sebagai bukti pembelian. Sumbernya dari admin untuk pelanggan, medianya kertas, provinsi setiap hari, jumlahnya 2 lembar, dan bentuknya lampiran B1. Lalu ada kwitansi dan juga ada laporan penjualan. Lalu ada analisis kebutuhan sistem dari admin, pelanggan, dan pemilik. Lalu ada use case diagram. Admin mengelola data barang, admin dapat mengelola data user, admin dapat mengelola pelanggan, admin dapat mengelola data transaksi, mengelola data pembayaran, dan mengelola laporan penjualan. Sebelumnya, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Pelanggan dapat mengelola data transaksi, dapat mengelola data pembayaran, dan juga harus melakukan login terlebih dahulu. Pemilik hanya dapat mengelola laporan penjualan, dan dia juga harus login terlebih dahulu. Lalu ada skenario use case untuk login. Pertama ada requirement, admin, pemilik, dan pelanggan dapat melakukan login. Keduanya, admin, pemilik, dan pelanggan dapat melakukan login pada sistem. Preconditionnya, admin, pemilik, dan pelanggan telah memasukkan username dan password. Post conditionnya, sistem menampilkan halaman password. Pre-log and conditionnya, admin, pemilik, dan pelanggan tidak dapat melakukan login pada sistem. Faktornya ada admin, pelanggan, dan pemilik. Main flow step-nya, admin, pemilik, atau pelanggan memasukkan username dan password. Admin, pemilik, atau pelanggan klik tombol login. Sistem akan memeriksa validasi data. Validasi data di sini artinya untuk mengecek apakah username password yang dimasukkan oleh admin, pemilik, dan pelanggan itu salah atau belum terdaftar pada sistem. Lalu ada skenario use case data barang, lalu ada skenario use case data user, data pelanggan, data transaksi, data pembayaran, data laporan penjualan. Lalu selanjutnya ada tes diagram. Ini ada 6 tes, ada pelanggan, transaksi, barang, transaksi, pembayaran, dan usaha. Pertama, satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, lalu satu transaksi dapat berisi satu pembayaran, dan satu transaksi dapat berisi banyak barang. Lalu user dapat menginput banyak pelanggan, user dapat menginput banyak pembayaran, user dapat menginput banyak barang, dan user dapat menginput banyaknya transaksi. Saya Melly. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama itu ada sequence diagram penjualan, di mana admin bisa membuka form barang, lalu admin bisa menambahkan nomor barang. Lalu di sini ada kondisi, jika barang ada, maka pesannya itu nomor barang sudah ada. Jika tidak ada, maka menambahkan kembali nomor barang, lalu menambahkan nama barang,
lalu menambahkan stok, menambahkan harga, lalu di sini ada save, cancel, delete, edit, print, dan close. Lalu yang kedua ada sequence diagram transaksi penjualan, di mana admin bisa membuka form transaksi, lalu admin bisa menambahkan ID transaksi dan juga tanggal. Di sini admin juga bisa menambahkan ID pelanggan, lalu ada kondisi juga di mana kalau misalkan ada pelanggan, maka masukkan nama pelanggan, lalu jika tidak ada pesannya, nomor pelanggan tidak ditemukan. Setelah itu admin bisa memasukkan kembali nomor barang, lalu kita menggunakan looping yaitu perulangan. Lalu di sini juga jika ada barang sama dengan 1, lalu masukkan nama barang dan harga. Lalu jika tidak ada pesannya, nomor barang tidak ditemukan. Lalu masukkan jumlah beli serta harganya. Lalu akan muncul total harga. Ada save, cancel, print, dan close. Lalu di sini ada IRD, di mana satu user itu bisa menginput banyak pelanggan. Satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi berisi banyak detail transaksi. Satu detail transaksi berisi banyak barang. Satu user juga bisa menginput banyak transaksi. Satu user bisa menginput banyak pembayaran dan satu user bisa menginput banyak barang. Lalu transaksi juga bisa dibuatkan, satu transaksi bisa dibuatkan satu pembayaran. Lalu di sini ada LRS, di mana user itu merupakan ID user itu merupakan primary key-nya. Lalu ID user itu ada di tabel pelanggan menjadi kunci tamu yaitu foreign key. Di dalam tabel pelanggan, ID pelanggan itu merupakan primary key-nya, dan di dalam menu transaksi, ID pelanggan itu menjadi kunci tamu yaitu foreign key. Di dalam transaksi tersebut, ID transaksi merupakan kunci utamanya yaitu primary key, dan ID transaksi itu menjadi kunci tamu di dalam tabel detail transaksi serta tabel pembayaran. ID user juga menjadi kunci tamu di dalam tabel transaksi tersebut. ID user juga menjadi kunci tamu di dalam tabel pembayaran dan tabel barang. Lalu di sini ada detail transaksi, di mana nomor barang juga merupakan kunci tamu tersebut. Nomor barang di sini merupakan primary key. Lalu di dalam tabel pembayaran, nomor pembayaran itu merupakan primary key juga. Lalu di sini ada spesifikasi file. Di sini yang pertama ada spesifikasi file pelanggan. Di sini nama filenya pelanggan, akronimnya itu pelanggan .myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data pelanggan. Tipe filenya itu file master, organisasi filenya itu index sekuensial, akses filenya itu random, medianya itu hard disk, panjang recordnya 138 karakter, kunci filenya ID pelanggan, dan softwarenya itu MySQL. Lalu di sini ada elemen dari file pelanggan, di mana ada ID pelanggan, ID user, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor pelanggan. Nama filenya itu ID PLGN, ID user, nama PLGN, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Terus di sini ada tipenya juga. Kalau ID pelanggan itu tipenya char, ID user itu char, nama pelanggan varchar, alamat pelanggan varchar, nomor telepon itu varchar. Size-nya itu size ID pelanggan itu 10, size ID user 5, nama pelanggan size-nya 50, alamat pelanggan 60, dan
nomor telepon itu 13. Dan keterangannya di sini ID pelanggan itu sebagai primary key dan ID user itu sebagai foreign key. Lalu di sini ada spesifikasi file user, nama filenya itu user, akronimnya itu user.myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data user, tipe filenya itu master, organisasi filenya itu indeks sekuensial, akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang record 73 karakter, kunci filenya ID user, softwarenya itu MySQL. Lalu di sini ada elemen datanya juga, ada elemennya itu ID user, nama filenya ID underscore user, tipenya itu char, size-nya 5, dan keterangan itu primary key. Lalu yang kedua ada username, nama filenya username, tipenya varchar, size-nya 30. Lalu ada password, nama filenya password, tipenya varchar, size-nya 25. Lalu di sini ada nomor telepon, filenya nama filenya nottel, tipenya varchar, size-nya 13. Lalu di sini ada spesifikasi file barang, nama filenya itu barang, akronimnya barang.myd, fungsinya itu untuk menyimpan data barang. Tipe filenya ini adalah master, organisasi filenya itu indeks sekuensial, akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 58 karakter, kunci filenya itu ID barang, dan softwarenya itu MySQL. Lalu di sini ada elemen data, elemen data yang pertama itu ada nomor barang, nomor barang. Yang kedua itu ada ID user, yang ketiga itu ada nama barang, yang keempat ada harga, dan yang kelima itu ada stok. Di mana nomor barang itu menggunakan sebagai primary key dan ID user itu sebagai foreign key. Lalu di sini ada spesifikasi file, di mana nama filenya itu transaksi, akronimnya itu transaksi.myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data transaksi, tipe filenya itu file transaksi, organisasi filenya itu indeks sekuensial, akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 33 karakter, dan kunci filenya ID transaksi, softwarenya MySQL. Di sini ada elemen datanya, ada ID transaksi dengan tipe char, size 12 sebagai primary, ID pelanggan, tipe char, size 10 sebagai foreign key, lalu ada ID user, tipe char, size-nya 5 sebagai foreign key juga. Lalu ada tanggal menggunakan date dan total menggunakan integer dengan size 6. Lalu di sini ada file detail transaksi, nama filenya itu detail transaksi, akronimnya itu detail transaksi.myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data detail transaksi. Tipe filenya itu file transaksi, organisasi file, indeks sekuensial, akses filenya itu random, media hard disk, panjang record 25 karakter, kunci filenya itu tidak ada, dan softwarenya itu menggunakan MySQL. Di sini ada elemen data ID transaksi dengan tipe char, size 12 sebagai foreign key, nomor barang dengan tipe char, size-nya 5 sebagai foreign key juga, lalu ada jumlah beli menggunakan integer, size-nya itu 2, dan total harga menggunakan integer, size-nya itu 6. Lalu ada file pembayaran, nama filenya itu pembayaran, akronimnya itu pembayaran.myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data pembayaran, lalu ada tipe filenya itu adalah file transaksi, organisasi filenya itu indeks sekuensial, akses filenya itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 36, kunci filenya nama pembayaran, dan software itu MySQL. Elemen datanya itu ada nomor pembayaran, dengan tipe char, size-nya 10 sebagai primary key, lalu ada ID transaksi dengan tipe char, size-nya 12 sebagai foreign key juga, lalu ada ID user dengan tipe char, size-nya 5 sebagai foreign key juga, lalu ada tanggal pembayaran menggunakan date, dan jumlah bayar menggunakan integer, size-nya itu 9. Lalu di sini ada struktur kode pelanggan. Yang pertama itu ada kode pelanggan yang digunakan untuk menunjukkan adanya pelanggan. Lalu yang kedua itu adanya bulan kedatangan pelanggan di bulan 1 atau di bulan Januari. Lalu ada tahun kedatangan pelanggan di tahun 2023 dan ada
nomor pelanggan 001 itu adalah nomor urut pelanggan yang datang. Lalu ada struktur kode user, di mana kode user itu digunakan untuk menunjukkan user atau adminnya. Lalu nomor user itu yang menunjukkan user yang sedang bertugas itu siapa, dan yang kita sebutkan menggunakan nama pasti. Lalu ada struktur kode barang. Kode barang itu digunakan untuk menunjukkan jenis barang, yaitu kami. Lalu jenis barang itu yang digunakan untuk menunjukkan merek barang, yaitu merek arwana. Lalu ada nomor barang, nomor yang menunjukkan macam-macam ukuran barang, yaitu 20 kali 20 cm. Lalu ada struktur kode transaksi. Kode transaksi itu kode yang digunakan untuk menunjukkan adanya transaksi, terus tanggalnya itu tanggal terjadinya transaksi yaitu pada tanggal 10, bulannya itu bulan terjadinya transaksi yaitu pada bulan Januari, dan tahun yang terjadinya transaksi yaitu pada tahun 2023. 001 itu merupakan nomor urut yang menunjukkan adanya transaksi pada tanggal tersebut. Lalu ada struktur kode pembayaran. Kode pembayaran itu yang menunjukkan adanya pembayaran, lalu ada bulan terjadinya pembayaran pada bulan Januari, dan tahun terjadinya pembayaran yaitu tahun 2023, dan ada nomor pembayaran, nomor yang menunjukkan adanya pembayaran pada bulan tersebut. Lalu di sini ada mockup admin, di mana admin bisa mengakses login. Setelah masuk ke login, admin dapat mengakses data barang, lalu ada data user, data pelanggan, serta data transaksi. Lalu di sini juga ada data pembayaran, dan admin bisa mengakses laporan penjualan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Siti Salwa. Baik, di sini selanjutnya ada mockup pemilik, di mana mockup pemilik ini ada tampilan login. Di tampilan login, pemilik akan melakukan login yaitu dengan mengisi email dan juga password. Setelah login, akan muncul dashboard berupa laporan penjualan, di mana laporan penjualan ini ada ID transaksi, tanggal, alamat, nomor telepon, ID user, nama barang, nomor barang, harga, jumlah, serta total. Di laporan penjualan, pemilik bisa melakukan cetak dan juga mencari data sesuai dengan periode waktu. Selanjutnya, mockup pelanggan member, di mana pelanggan diperlihatkan tampilan berupa login. Jika pelanggan ingin mendaftar akun, maka pelanggan akan memilih daftar akun. Di daftar akun tersebut, pelanggan akan diminta untuk mengisi data-data. Ada nama, alamat, nomor telepon, email, dan juga password. Setelah itu, pelanggan akan diperlihatkan tampilan dashboard mulai. Untuk pelanggan member, akan mendapatkan diskon ataupun potongan harga. Untuk pemesanannya, yaitu pertama, pilih barang bangunan yang ingin dipesan, lalu akan masuk ke pilih kategori. Contohnya yaitu cat dinding. Maka pelanggan akan diminta untuk memilih merek dan juga warna. Setelah itu tambah pesanan, dan pesanan akan masuk ke keranjang saya. Di keranjang saya akan muncul barang-barang bangunan apa saja yang sudah dipilih. Lalu pesan sekarang. Di pesanan saya akan muncul nama dan juga alamat. Lalu pelanggan akan melakukan pemilihan metode pembayaran. Setelah itu buat pesanan. Lalu akan muncul struk pembayaran pelanggan. Di sini pelanggan akan diminta untuk menyimpan dan juga mencetak struk pembayaran tersebut. Selanjutnya ada mockup pelanggan. Untuk mockup pelanggan ini, pelanggan tidak usah melakukan daftar akun. Jadi pelanggan akan langsung melakukan login saja, yaitu dengan mengisi email dan juga password. Setelah itu akan muncul dashboard mulai. Untuk pemesanannya, sama seperti pelanggan member, yaitu memilih barang bangunannya, pilih kategori, masuk ke keranjang saya, lalu ke pesanan saya. Untuk di pesanan saya ini, pelanggan harus mengisi nama dan juga alamat, dan juga memilih metode pembayarannya. Setelah itu buat pesanan, lalu akan muncul struk pembayarannya, dan diminta untuk menyimpan dan juga mencetak bukti pembayaran tersebut. Selanjutnya ada struktur navigasi. Untuk admin
pemilik dan juga pelanggan akan bisa melakukan login. Di dalam login ada dashboard, file master, file transaksi, dan juga laporan penjualan. Di dalam file master ada data barang, data user, dan juga data pelanggan. Di dalam data barang, admin bisa melakukan edit, cari, hapus, tambah, dan juga kembali. Untuk di data user, admin bisa melakukan edit, tambah, dan juga kembali. Di data pelanggan, admin bisa melakukan cetak dan juga kembali. Untuk di file transaksi, ada data transaksi dan juga data pembayaran. Di data transaksi, admin bisa melakukan cari, cetak, kembali, dan juga periode waktu. Di laporan penjualan, admin dan pemilik bisa melakukan cetak dan juga kembali. Selanjutnya yaitu pengujian sistem. Jika username dan password belum diisi, maka sistem akan menolak dan akan menampilkan pesan berupa isi username dan juga password. Jika username diisi dan password tidak diisi, maka sistem akan menolak dan akan menampilkan pesan berupa password belum diisi. Lalu, jika password belum diisi tapi username sudah diisi, maka sistem akan menolak dan menampilkan pesan berupa username belum diisi. Yang keempat, jika username dan password salah, maka sistem akan menolak dan menampilkan pesan berupa username dan password yang Anda gunakan salah. Yang kelima, jika username dan password sudah benar, maka sistem akan menerima login tersebut dan akan menampilkan dashboard. Lalu di sini ada pemeliharaan sistem. Sistem operasi yang digunakan yaitu Microsoft Windows 11, prosesornya AMD Ryzen 3, TSD-nya 256 GB, RAM-nya 8 GB, layar monitornya 14 inch, keyboardnya yaitu keyboard QWERTY, untuk mouse-nya wireless mouse M205, software yang digunakan database-nya yaitu MySQL, bahasa pemrogramannya PHP, HTML, JavaScript, CSS, aplikasi pendukungnya Exam, Visual Studio Code, dan juga Figma. Bab 4 penutup. Kesimpulan, yang pertama, sistem yang sedang berjalan pada TB Murah Maju masih menggunakan sistem yang manual, di mana sistem tersebut masih menggunakan pengelolaan penjualan secara tertulis. Kedua, sistem penjualan bahan bangunan dapat mempermudah admin, pemilik, dan pelanggan dalam mengelola data penjualan. Ketiga, melalui sistem berbasis website ini, pengelolaan data penjualan dapat menghasilkan sebuah data penjualan dengan sajian yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan. Keempat, admin, pemilik, dan pelanggan dapat mudah dalam mengakses data penjualan pada TB Murah Maju. Yang kelima, pengelolaan data penjualan menggunakan platform website yang sangat membantu karena mudah dioperasikan. Selain itu, dapat mempercepat dalam proses pencarian data, penyortiran barang, per periode, pemesanan barang, pembayaran barang, pembuatan laporan penjualan, sehingga tidak membuang waktu dan dapat meningkatkan kinerja TB Murah Maju. Lalu saran. Pertama, seiring dengan perkembangan ke depannya, TB Murah Maju sebaiknya dapat menggunakan platform website yang mempermudah pengelolaan data penjualan. Kedua, sebaiknya TB Murah Maju memberikan pelatihan untuk menggunakan platform website kepada karyawan yang menangani pengelolaan data penjualan tersebut. Ketiga, melakukan perkembangan website yang sesuai dengan kebutuhan pihak TB Murah Maju agar website tersebut menjadi lebih sempurna. Lalu yang keempat, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga sistem yang disajikan lebih mudah dioperasikan. Untuk mendukung kelanjutan dari website ini, diperlukan adanya pemeliharaan setiap waktu serta mengevaluasi sistem jika ada perubahan pada fitur website tersebut. Dan yang kelima, pengamanan sistem yang digunakan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, pengguna wajib melakukan login dengan mengisi username dan juga password. Selain itu, juga pengguna bisa menyimpan data penjualan ataupun bukti penjualan melalui website yang bisa dibuka melalui Google Chrome.
sesuai dengan akses yang sudah ditentukan. Jika tidak, maka data tersebut bisa diakses melalui Google Drive. Baik, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.